Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama dua narasumber saya, ada Pak Hestu dan juga Pak Bawono. Pak Hestu, kalau kita lihat kondisi pandemi COVID-19 ini kan kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir, sampai vaksin pun ditemukan. Tapi apa yang bisa dilakukan untuk memperluas basis pajak begitu di era ini? Ya, kalau bicara pandemi, tadi setuju bahwa pandemi ini memang belum kita tahu pasti kapan berakhir, walaupun kita melihat bahwa vaksin juga sedang disiapkan. Tapi ini akan punya dampak yang mungkin cukup panjang, tidak hanya sampai akhir tahun. Oleh karena itu memang dari sisi pajak kita pun di APBN yang 2020 tadi sudah disampaikan targetnya diturunkan. Di 2021 pun kita mencoba membuat target itu yang realistis. Artinya apa? 1.268 itu hanya naik sekitar 6% dibandingkan kalau 1.198 tahun ini tercapai. Ini kita mencoba bersifat realistis. Nah, kemudian bagaimana ke depan pajak? Nah, tentunya peluasan basis pajak juga banyak kita lakukan. Nah, tapi tentunya bahwa perlu diingat bahwa kondisi yang belum kondusif banget itu juga mengharuskan kita untuk sangat berhati-hati di dalam pemungutan pajak. Kita juga tidak ingin dalam kondisi ekonomi yang belum pulih banget tahun ini maupun tahun depan, pajak menjadi terlalu agresif. Tetapi banyak hal yang kita lakukan juga. Satu, bahwa fungsi kami pun di DJP tetap berjalan. Artinya apa? Selain kita memberikan berbagai macam insentif untuk membantu dunia usaha, kita juga melakukan pembinaan, pengawasan, bahkan pemeriksaan atau penyidikan terhadap wajib pajak. Jadi fungsi-fungsi kita ini berjalan terus. Yang kedua memang tadi salah satunya seperti yang disampaikan tadi, pajak digital. Ini sudah landscape-nya kan semakin membesar. Nah, ini yang dari luar negeri sudah bisa kita tangkap melalui PMK 48 kemarin yang sudah mulai berjalan saat ini. Nah, tentunya kita juga melihat kemungkinan bagaimana yang di dalam negeri ini walaupun secara ketentuan sudah on track, artinya apa? Bahwa itu terutang aja gitu. Tetapi implementasinya memang belum berjalan dengan baik, belum efektif. Nah, nanti kita coba pikirkan agar itu juga bisa lebih efektif. Dan tentunya program kita perluasan basis pajak adalah kita melihat bahwa masih banyak di kalangan masyarakat kita walaupun sudah punya penghasilan, sudah seharusnya punya kewajiban perpajakan. Nah, ini masih ada di luar sistem belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Nah, kami sekarang ini juga mengumpulkan berbagai macam data untuk nanti bergerak bahwa perluasan basis pajak melalui ekstensifikasi yang berbasis kewilayahan juga akan tetap berjalan sehingga kembali lagi bahwa ekonomi tetap kita jaga, kita bangun dengan baik, tetapi penerimaan pajak pun tetap harus bisa memenuhi kebutuhan APBN sesuai yang ditargetkan. Pak Hestu, kalau kita bicara soal pajak di sektor digital ini apa saja Pak yang bisa diperluas basisnya? Bagaimana dengan saya membaca dengan beberapa media online ini katanya akan diberlakukan terhadap streaming musik, kemudian aplikasi games ataupun jasa online. Apakah ini benar? Itu sudah berjalan, Mbak. Jadi melalui PMK 48 kemarin. Jadi sebenarnya kalau dari sisi regulasi, kalau konsumen di Indonesia itu memanfaatkan jasa atau barang tidak berwujud dari luar negeri, wah itu bahasanya teknis ya. Kita bicara membeli game, membeli film atau macam-macam dari luar negeri, itu sebenarnya terutang PPN. Tetapi selama ini nggak pernah berjalan, pajak PPN-nya itu nggak pernah masuk. Karena apa? Konsumennya sendiri yang harus setor sendiri. Saya download film 30.000, saya harus bayar 10%-nya 3.000, dan itu nggak pernah berjalan. Oleh karena itu mulai bulan Juli kemarin, kita sudah menunjuk perusahaan-perusahaan digital dari luar negeri yang mengkolek, yang memungut PPN atas penjualan mereka kepada konsumen di Indonesia, untuk kemudian mereka pungut dalam 1 bulan, kemudian mereka setor kepada pemerintah, kepada negara. Ini sudah mulai berjalan dan kemarin sudah ada 16 perusahaan digital luar negeri. Kalau kita bicara Google, Amazon, Netflix, TikTok, kemudian Facebook, yang besar-besar juga sudah masuk dan ini kita akan terus perluas lagi. Nah, ini yang sekarang saat ini berjalan dan itu tadi Pak Bawono mengatakan itu sesuatu untuk menambah basis pajak dan itu sesuatu yang bagus karena memang ke depan kita melihat landscape ekonomi kita akan bergeser dari yang konvensional ke arah yang digital semakin banyak lagi.
Itu Mbak Popi. Baik, oke Pak Bawono, bagaimana dengan Ya. upaya digitalisasi dan dari beberapa perusahaan digital di tanah air ini? Apa yang bisa dioptimalkan karena kondisi digitalisasi ini kan di saat pandemi ini naik begitu. Ini apa yang bisa diberikan inputnya? Iya, jadi mungkin menyambung dari pernyataan Pak Yoga tadi. Jadi kalau semisal kita bicara tentang pandemi, berarti kita bicara juga bagaimana kita mencari peluang-peluang atau perluasan basis pajak. Salah satu yang kita lihat dalam konteks pandemi ini, ekonominya itu masih atau aktivitasnya cukup stabil dan mungkin malah bertambah ketika ada PSBB dan segala macam, ada switch dari yang sifatnya konvensional kemudian menjadi semua melalui digitalisasi. Ini berarti mereka mendapatkan windfall gain seperti itu ya di era seperti ini. Nah, pemerintah dalam waktu singkat ya, menurut saya juga secara responsif cepat gitu ya, udah langsung memungut PPN digital. Walaupun sebenarnya kita mesti pahami dahulu ya bahwa PPN digital dalam artian tidak ada sebenarnya ketentuan atau sifatnya kebijakan baru, entah itu tarif baru dan segala macam, tapi lebih bagaimana terobosan administrasi untuk menjamin bahwa PPN yang selama ini tidak dipungut ya dari aktivitas digital, terutama yang lintas jurisdiksi tersebut, akhirnya bisa dipungut. Nah, berikutnya menurut saya juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana aktivitas digital di dalam negeri. Tapi begini, kita perlu pahami bahwa yang dibutuhkan oleh otoritas pajak itu sebenarnya lebih kepada informasinya. Jadi siapa yang mendapat apa, membayar berapa, transaksinya kapan, segala macam. Ini adalah informasi yang penting dalam rangka nantinya kemudian bisa memetakan profiling dari wajib pajak tersebut. Jadi ibaratnya mereka melakukan apa saja, aktivitasnya apa saja, kemudian jadi dalam konteks ini untuk yang digitalisasi ya khususnya, jadi saya juga mengharapkan adanya kewajiban untuk merekapitulasi informasi lagi dari pelaku-pelaku e-commerce di Indonesia untuk nanti kemudian diserahkan kepada otoritas pajak. Jadi dari situ sebenarnya tidak ada pajak baru, tapi hanya informasinya yang dibutuhkan. Dan ini bekal informasi inilah yang nantinya setelah ekonomi pulih, ini nanti bisa dioptimalkan untuk menjamin kepatuhan dan sebagai konsekuensinya penerimaan semakin cepat stabil. Benar bahwa yang tadi dibilang sama Pak Yoga, kalau saat ini kita terlalu agresif, ini juga sebenarnya tidak terlalu pas gitu ya. Bahwa di dalam konteks pandemi dan juga initial recovery seperti tahun depan, ekonomi kan masih rentan. Jadi jangan sampai juga pajaknya itu juga terlalu mungkin belum sudah dioptimalkan segala macam. Dan ini juga tercermin dalam target APBN tahun depan 2021 yang kemudian tadi Pak itu juga sudah menyebutkan bahwa pertumbuhannya 5,8% seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini target pertumbuhan yang sebenarnya bisa dibilang cukup realistis dalam konteks saat ini dan juga mengindikasikan bahwa di tahun depan pun pemerintah juga masih menjaga supaya ekonomi ini berkembang dahulu. Seperti itu sih. Baik, saya ingin tanggapannya Pak Yoga terkait input yang diberikan oleh Pak Bawono tadi untuk rekapitulasi informasi begitu setelah nanti pandemi ini yang akan sangat berguna. Iya, memang mengenai data itu sedang kita bangun terus. Artinya kalau kita bicara hal-hal yang besar ya terkait data yang terkait dengan perpajakan. 2016-17 kita melakukan tax amnesty dan ada 4.880 triliun data baik yang dari luar negeri maupun luar negeri yang sudah kita collect masuk ke dalam database kita. Kemudian kita bicara di 2017 kita punya undang-undang akses informasi terhadap keuangan, industri keuangan, perbankan, asuransi, semuanya ini juga sudah kita dapatkan, kita collect. Dan kemudian ke depan pun yang sekarang dalam proses juga kita banyak berkolaborasi dengan institusi lain, instansi lain, bagaimana kita mendapatkan data dan kita juga salah satunya mendorong adanya suatu integrasi data menggunakan suatu identitas tunggal gitu ya, apakah itu NIK nanti semacam itu, sehingga semua transaksi, semua data
itu bisa terintegrasi. Nah, ini yang akan berjalan terus. Termasuk yang tadi yang digital, ekonomi digital di dalam negeri pun sama dengan yang berasal dari luar negeri, ini memang kapitalisasinya akan semakin besar, landscape-nya akan ke arah sana, dan kami pun menyiapkan diri dengan itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya untuk pemain digital yang menengah ke atas, pelaku-pelaku digital dalam negeri atau yang berjualan e-commerce di dalam negeri yang menengah ke atas, sebenarnya mereka sudah jalan ke ketentuan perpajakannya. Kita bicara toko A, retail A besar gitu ya, dia punya outlet dalam fisik, dia punya online juga. Nah, itu dua-duanya dia pasti sudah lapor pajaknya dengan baik. Nah, kita juga ingin menjangkau yang sampai ke bawah dalam konteks mungkin pendekatannya adalah edukasi dulu. Kita memberikan edukasi yang sebaik mungkin. Para pelaku di platform marketplace kita kan banyak sekali, itu jutaan. Nah, kita coba edukasi, kemudian kita berikan pelayanan yang baik. Artinya apa? Kita ingin membangun juga suatu end-to-end, pendekatan end-to-end di dalam suatu platform. Bagaimana dia mendaftar NPWP, dia menghitung omsetnya, membayar pajaknya, kemudian mengisi SPT-nya dalam satu platform. Nah, ini yang kita sedang bangun. Pendekatannya adalah pendekatan yang kita katakan soft dulu, edukasi dan juga pelayanan. Tentunya pengumpulan data akan sangat penting, suggestion-nya Pak Bawono tadi, untuk memicu adanya suatu kepatuhan dari para pelaku digital yang di dalam negeri ini juga. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi terakhir. Tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.